wala amma ba'd. Ya fillah yang Allah, mempelajari sirah nabawiyah merupakan suatu bentuk kita sebagai kaum muslimin untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada pepatah katanya, tak kenal maka tak cinta ya. Dan begitu juga bagaimana kalian pernah menganggap mencintai Rasulullah SAW sedangkan tentang Rasulullah saja tidak pernah mengetahuinya. Ya, pernah suatu ketika seingat ana adalah Imam Al-Maqdisi memiliki kitab sirah, yang mana kitab sirah tersebut mukhtasar fi sirah, ya, masih ringkas juga mirip dengan karangan Ibnu Sayyidin Nas. Asal usul dibuatnya mukhtasar sirah tersebut adalah suatu ketika ada beliau melakukan safar dan pernah ketika berhenti di suatu tempat, maka ada seorang pendeta yang bertanya kepada salah seorang di antara rombongan tersebut tentang perihal Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi ini yang berada di rombongan, ya adalah seorang muslim, tidak mengetahui tentang sejarah Rasulullah SAW. Maka seorang pendeta tadi yang beragama kafir itu mengingkari, kalau begitu engkau bukan seorang muslim, engkau tidak mengetahui nabimu saja engkau tidak tahu. Ya, nabimu saja engkau tidak tahu, bagaimana engkau mau mengajak kami kepada agama. Maka ketika itulah Imam Al-Maqdisi rahimahullah, bukan Ibnu Qudamah ya, ada dua ya, ada Al-Maqdisi ada dua, yang salah satunya adalah Abdul Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Beliau juga memiliki kitab sirah, Mukhtasar Sirah. Maka beliau menyusun poin-poin penting berkaitan dengan sirah nabawiyah. Nah, ini tujuannya tak lain apa? Agar memudahkan umat untuk memulai mempelajari sirah nabawiyah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, tidak berpanjang lebar ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya mohon maaf ada keterlambatan waktu. Insyaallah masih tetap semangat sampai akhir, baik yang itu ada di Indonesia bagian tengah ataupun ada di Indonesia bagian timur ya, sampai tengah malam. Insyaallah ini akan menjadi penutup yang husnul khatimah insyaallah ya. Karena kita akan menyelesaikan pembahasan dari kitab Nurul Uyun fi Talkhis Siratil Aminul Ma'mun karya Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, dzikru dawabihi sallallahu alaihi wasallam minal khayli 'ashratun ala khilafin fi dzalik bi ziyadatin aw naqs. Di sini disebutkan tentang kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini ada beberapa kendaraan atau tunggangan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah 10. Ada 10 jenis kuda. Ya, 10 kuda. Atau ada juga yang menyebutkan lebih ataupun kurang. Nah, selanjutnya ini adalah nama-nama dari kuda. Jadi tunggangan-tunggangan beliau ini semuanya memiliki nama-nama. Ya, memiliki nama-nama. Contoh yang pertama as-sakbu. Kana alaihi yawma uhudin. Ya, as-sakab. Nah, ini adalah termasuk tunggangan yang beliau naiki ketika perang Uhud. Wa kana agharra hajjalan talqal yamini wal murtajiz. Yang kedua adalah al-murtajiz. Ya, al-murtajiz. Kemudian yang ketiga ya ada juga lizaz. Ya. Ahdahu ilaihil muqawqis, yang termasuk lizaz ya, kuda yang dihadiahkan oleh Muqawqis. Kemudian ada al-lahif. Ya. Al-lahif ini adalah pemberian dari Rabi'ah bin Abil Barra. Wal-dharib, ya, wal-dharib, wal-ward, wal-dors, wal-mulawih, wasabah, ya, wasabah, wal-bahr, ya, al-bahr. Ini adalah nama kuda beliau, ya, yang dimana ishtarahu min tujar Yaman, dibelinya dari pedagang di Yaman. Maka fasafaqu alaihi thalatha marrat, famassa ala wajhihi faqala alaihi salatu wassalam ma anta illa bahr. Ya, maka pernah ada perlombaan ya, ikut Al-Bahr ini, kuda ini pernah ikut perlombaan 3 kali dan beliau mengusap wajah kudanya. Ya. Dan beliau mengatakan ma anta illa bahr, engkau tidaklah melainkan adalah seperti al-bahr. Wa minal bighal, ya, termasuk kendaraan beliau lainnya atau tunggangan beliau lainnya selain kuda, yaitu adalah bighal.
ya, itu adalah bighal, ya, peranaan, ya, bighal ini adalah peranakan antara kuda dengan keledai, ya, dengan keledai. Ya, bighal adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Ya, ada tiga. Yang pertama ada namanya duldul. Ya, al-duldul allati ahdaha lahul muqawqis wa hiya awwalu baghlatin rukibat fil Islam. Ya, duldul ini adalah hadiah dari Muqawqis, dan duldul ini termasuk salah satu tunggangan bighal yang pertama kali dikenakan semasa Islam. Wa fiddah, ya, itabahaha min Abi Bakar wal ailiyah ahdaha lahu Maliku Ailah. Ya, ada juga fiddah, ada juga ailiyah. Ya, ini adalah di antara bigol-bigol yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan lahu himar yusamma Ya'fur. Ada juga himar atau keledai beliau yang bernama Ya'fur. Kemudian wa amman na'am falam yunqal annahu iqtana minal baqari syai'an. Ya, adapun dari binatang ternak, ya, maka tidak pernah diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki sapi. Ya, tidak pernah dinukilkan bahwasanya beliau pernah memiliki hewan ternak berupa sapi. Wa kanat lahu 'ishruna likhatan. Ya, beliau dikabarkan memiliki 'ishruna likhatan bil ghabah. Itu al-likhah an-naqatul halubul ghaziratul laban. Itu adalah naqah atau unta yang memiliki banyak sekali susu, ya, mengeluarkan banyak sekali susu. Ada 20 kurang lebih. Kemudian di antara nama-nama nakohnya yang terkenal atau nama untanya yaitu adalah Al-Qaswa. Ya, Al-Qaswa yaitu tunggangan yang beliau gunakan ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya. Wa kana la yahmiluhu idza nazala alaihi al-wahyu ghairuha. Dan di antara keistimewaan unta beliau yang bernama Al-Qaswa ini adalah selain merupakan tunggangan hijrah beliau, ya, tidaklah turun wahyu melainkan hanya pada saat beliau menunggangi Al-Qaswa. Ya. Beliau juga, ya, Al-Qaswa juga termasuk yang menderum, ya, ketika sampai di Madinah, menderum di tanah milik anak yatim yang kelak tanah tersebut adalah dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Ada juga yang menamakan Al-Qaswa ini dengan nama Al-Atba. Kemudian ada juga namanya Wal-Jad'a, nama lain dari unta yang beliau miliki, ada juga Al-Jad'a. Ya. Kemudian diriwayatkan juga wa kanat lahu mi'atun minal ghanam. Ya. Diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki 100 ekor kambing. Ya. Wa kanat lahu syatun yakhtassu bi syurbi labaniha tud'a ghaitsah. Beliau juga memiliki seekor kambing yang dipanggil dengan nama Ghaisah, yang biasanya adalah mengeluarkan susu di perah susunya. Kemudian di sini tuliskan wa kana lahu dikun abyad. Beliau juga memiliki ayam berwarna putih. Ya, terkait dengan ayam berwarna putih ini, wa filaihi Allah, ini, ya, salah satu termasuk bagian dari nukulat. Ya, artinya adalah nukilan-nukilan dari kitab-kitab sirah mutaakhirin. Apakah beliau memiliki ayam warna putih atau tidak, maka ini lebih banyaknya adalah dapat ditemukan di kitab-kitab maudhu'at. Artinya adalah kebanyakannya tidak sahih. Adapun beliau pernah mendengar suara ayam berkokok, memang ada warid, ya. Adapun kalau memiliki ayam putih, maka ini tidak pernah harus diteliti kembali tentang keabsahan hadisnya. Adapun lainnya, ya, adalah masyhur, ya, beliau memiliki unta, beliau memiliki kuda, beliau memiliki kambing, ya. Ini merupakan di antara beberapa tunggangan atau hewan yang beliau miliki. Kemudian bab berikutnya yaitu adalah zikru silahihi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang senjata-senjata yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wa kana lahu tis'atu asyaf. Disebutkan di sini Rasulullah SAW memiliki 9 pedang, ya, pedang yang digunakan untuk berperang. Ya, di antara nama-nama pedangnya ada Dzulfiqar, ya, min ghanaim Badrin libanil Hajjaj as-Sahmiyin. Ya, yaitu adalah Dzulfiqar ini termasuk salah satu dari harta rampasan di perang Badar, ya, milik Bani Hajjaj as-Sahmi.
Kemudian wasalah satun asabaha min bani Qainuqa. Ya. Dan 3 di antara pedang juga ada yang berasal dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah, yang mana mereka diusir, ya, diusir karena melanggar perjanjian. Apa saja nama pedangnya? Al-Qala'i, Al-Battar, Al-Hataf. Ya. Kemudian beliau juga memiliki Al-Mikdam, Ar-Rusub. Ya. Ini adalah nama-nama pedang beliau. Ya. Al-Atbu, ya. Al-Qadib. Ya. Wa huwa awwalu sayfin taqallada bihi sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Ya. Al-Qadib. Ya. Al-Qadib. Ini salah satu pedang pertama yang beliau miliki di masa Islam. Kemudian beliau memiliki 4 ya, rimah, ya, atau 4 anak panah, ya, bernama Al-Munsani, salah satu min Bani Qainuqa, dan 3 lainnya adalah di hasil rampasan dari Bani Qainuqa. Kemudian juga beliau dikenal memiliki Al-Anazah. Ya, Al-Anazah ini adalah lebih panjang daripada tongkat, sejenis tongkat, tetapi lebih pendek dari tombak. Ya, mohon maaf, Ar-Ramah itu adalah tombak, ya. Yang mana biasanya beliau pakai untuk bersandar, ya, bagi orang-orang tua untuk beristirahat. Ini memakai Al-Anazah. Kemudian ada juga Wamihjanun, ya, qadra zira, ya, sama ini juga seperti tongkat juga, ya, seperti tongkat juga. Kemudian ada mikhsarah, ya, itu sama al-urjun, ya, mikhsarah ini juga sama, sejenis tongkatnya, sebenarnya mirip semua kok diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, yang biasanya juga dipakai untuk tongkat komando, ya, kalau bahasa kita mungkin bisa diberi nama al-urjun, ya. Kemudian beliau juga memiliki helm, ya, helm untuk berperang, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk, ya, alat-alat peperangan, baik itu pakaian perang, ya, yang mana kalau kita lihat pakaian perang pada era tersebut termasuk berat. Ya, jangan dikira helm ataupun pakaian perang yang ada itu adalah ringan, ya, berat. Ya, kalau antum pernah datang ke museum, ini diantara hikmahnya juga kalau kita pergi ke museum, ya, kalau ke Madinah, ya, ataupun kalau ke Mekah, sempatkan diri untuk berziarah ke museum, atau di tempat manapun di Indonesia misalkan, ya, itu adalah agar kita mengetahui bagaimana perkembangan pakaian-pakaian perang, ya, dari zaman ke zaman. Ya, tentu kalau kita lihat, ya, di era Turki, di era Rasulullah juga, ini merupakan pakaian perangnya adalah sangat berat sekali. Ya. Pakaian perangnya tentu sangat berat. Tidak mungkin bisa dipakai kecuali oleh orang yang kuat. Kemudian di akhir, ya, Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan juga bahwasanya wakana liwa'uhu abyad. Wakana liwa'uhu abyad. Ya, beliau memiliki bendera berwarna putih. Ini merupakan salah satu dari bendera-bendera Rasulullah SAW. Anak pernah dengar juga seorang ahli sejarah di Indonesia, ya, menyebutkan, karena waktu itu beliau sedang membahas membanggakan bendera Indonesia, itu merah putih. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya bendera Rasul juga merah putih, ya, merah putih. Wallahu alam, yang nggak ada. Yang disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas adalah liwa'uhu abyad, benderanya adalah berwarna putih. Tentang pakaian atau dirak atau pakaian perang Rasulullah SAW di sini juga disebutkan wa yuqal kana indahu dir'u Dawud alaihi salam allati labisaha lamma qatala Jalut. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki dirak atau pakaian perangnya Nabi Daud alaihi salam. Ya, yang mana pakaian perang tersebut adalah pernah dipakai untuk membunuh Jalut. Ya, hal ini juga, ya, termasuk hal-hal yang perlu dikoreksi kembali keautentikan hadisnya, apakah benar hal tersebut ataupun tidak. Ya, karena biasanya hal-hal seperti ini sering ada di buku-buku sejarah untuk sebagai pelengkap saja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun misalkan kalau yang ada sebagai
tongkatnya Rasul ya, kalau yang ada di Madinah di Museum Sirah Nabawiyah di sini, yang nanti rencananya akan dibangun di Jakarta, itu semuanya adalah bukan bentuk aslinya. Artinya adalah takribi, ya, gambaran takribi berdasarkan penelitian-penelitian, maka didapatlah kurang lebih bentuknya seperti ini, ya, mendekati. Tapi bukan bentuk aslinya, bahwasanya hal tersebut adalah ada sesuai pada zaman Rasulullah SAW. Kebanyakan adalah bentuknya takribi. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu adalah dzikru aswabihi wa asasihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan tentang beberapa pakaian dan juga peralatan rumah tangga atau perabotan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya. Tarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauma mata thawbai hibarah. Ya. Di sini disebutkan bahwa saya ketika Rasulullah SAW wafat itu meninggalkan 2 lembar pakaian ya, hibrah ya, atau pakaian dari jenis katun ya, yang ada motif garis-garis yang mana ini dibuat di Yaman. Wa izaron umanian, dan juga sarung dari Oman. Wa saubain suhariyain. Ya. Ini adalah pakaian yang dinisbatkan dari Suhariyain, yaitu adalah suatu negeri di negeri Yaman. Ya. Juga meninggalkan gamis, ya. Dan ada kolanis. Ya, kolanis adalah penutup kepala. Ya, penutup kepala ada 3 atau disebutkan ada 4. Ya, ini merupakan di antara bentuk-bentuk pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat lahu rab'atun. Ya, rab'atun adalah keranjang kecil dari kulit, yang mana di sana di dalamnya ada mir'atun wa mustun ajin mukhulah wa miqradun wa siwak. Ya, di sana ada beberapa perlengkapan pribadi milik beliau, ya, seperti cermin ataupun sisir ataupun celak, ya, ataupun juga siwak yang mana biasa beliau dipakai untuk berhias diri. Ya, Allah, berhias diri ini ya diperbolehkan bagi laki-laki. Ya, bukan hanya perempuan saja yang boleh berhias diri. Tentu berhias diri adalah yang sesuai ya dengan laki-laki, bukan yang sesuai laki-laki berhias diri dengan perempuan. Ya, laki-laki juga harus ya, berpenampilan rapi, ya, memakai wewangian ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya beliau juga disebutkan memiliki kasur, ya, memiliki karpet, ya, kemudian memiliki sebuah tur, ya, wataurun min hijarah, yaitu adalah sejenis bejana ya dari logam, ya, yang mana untuk berwudu, ya, yang mana adalah digunakan untuk berwudu. Ya, kemudian beliau juga memiliki miqdabun min syabahin yu'malu fihi hanna wal katam. Ya, beliau memiliki bejana yang mana ini adalah untuk mencuci baju dari logam. Kemudian beliau juga biasa memakai henna ataupun katam, ya, sejenis tumbuhan ya untuk mewarnai rambut misalkan, ya. Mewarnai rambut ini juga ada diperbolehkan. Kemudian beliau juga memiliki cincin. Ya. Beliau juga memiliki cincin, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada sesi berikutnya, yaitu adalah dari perak, ya, dari perak yang mana di sana terukir tulisan Muhammad Rasulullah. Ya. Bahwasanya ada juga yang menyebutkan ini dari besi, yang mana cincin ini fungsinya tidak lain adalah digunakan sebagai stempel. Ya. Tentang cincin ini, wah sekalian, rahmat Allah, ini termasuk ya salah satu bentuk diperbolehkannya mengambil suatu kebiasaan atau adat ya yang ada pada masa tersebut. Misalkan adalah untuk berkirim surat menyurat ya, pada masa itu dibutuhkan suatu stem khusus agar bisa diterima ya oleh kerajaan-kerajaan besar. Maka Rasulullah SAW mengambil cincin yang mana ada tulisan stempel di sana Muhammad Rasulullah sebagai bukti bahwa ini adalah surat resmi. Ya, dari sini dapat kita ambil pelajaran penting ya, bolehnya mengambil kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat umum manakala tidak melanggar syariat dan itu adalah
gunakan untuk kemaslahatan dakwah. Termasuk tentang stempel tadi, beliau mengambil untuk kemaslahatan dakwah beliau. Kemudian beliau juga memiliki sepatu yang diberikan oleh Najasyi, ya, dan beliau biasa mengenakannya. Beliau juga mempunyai pakaian berwarna hitam, mempunyai imamah, ya, imamah penutup kepala yang dikenal dengan nama As-Sahab. Ya, kemudian As-Sahab ini, imamah ini diberikan kepada Ali, dan terkadang orang-orang melihat ya dari kejauhan, atakum Aliyun fis sahab, ya, seperti apa, telah datang kepada kalian Ali, ya, fis sahab, ya, dengan menggunakan sahab tadi. Nah, yang menjadi poin penting di sini ketika menutup pembahasan tentang pakaian, Ibnu Sidinas membawakan pernyataan bahwa walahu thawbanin lil jum'ah ghairu thiyabihi allati yalbasuha fi sa'iril ayyam. Bahwasanya beliau memiliki dua pakaian khusus yang beliau gunakan di hari Jumat saja, selain pakaian yang beliau lakukan di hari-hari lainnya. Artinya apa? Beliau mengkhususkan pakaian spesial di hari Jumat itu dibolehkan. Itu diperbolehkan. Ya. Karena kita hari Jumat adalah hari raya pekanan umat Islam, ya, dianjurkan untuk berpakaian yang rapi, ya, memakai wangi-wangian, berhias diri dan lain sebagainya. Kemudian wa fillahi yang dirahmati Allah, terakhir wa mindilun yamsahu bihi wajhahu minal wudu. Yang beliau memiliki mindil, memiliki sapu tangan, ya, yang mana digunakan untuk mengusap wajahnya selesai wudu. Ya, tentang pernyataan ini juga termasuk nukulat yang perlu dikoreksi kembali tentang kesahihannya, ya. Karena kita juga pernah mendengar hadis bahwasanya, ya, sebaiknya kalau air setelah berwudu itu tidak perlu diusap, ya, tidak perlu diusap. Untuk pembahasan tentang hukumnya bisa ditanyakan besok pada pembahasan sesi materi fikih, ya. Bolehkah mengusap air yang ada di tubuh setelah wudu? Nah, ini bisa nanti ditanyakan. Baik, lanjut, ini ada pembahasan yang paling panjang, yaitu adalah pembahasan tentang beberapa poin tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kalau kita lihat membaca kisah-kisah Nabi terdahulu, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, kalau kita masih kecil, hebat sekali mukjizatnya, ya, memiliki kemampuan untuk membelah lautan, ya, memiliki kemampuan untuk membelah lautan. Adapun Nabi kita kalau tidak memiliki, Allah. Adapun mukjizat makanya adalah tergantung dengan zaman dan tempat. Ya. Pada masanya Nabi Musa memang yang berlaku di sana adalah orang-orangnya, kaumnya Firaun adalah masyhur padanya adalah tukang-tukang sihir. Ya. Maka mukjizat-mukjizatnya pun mendekati hal-hal yang tersebut, ya, untuk melawan tukang-tukang sihir. Adapun kaumnya Nabi Muhammad SAW, maka kaum Quraisy merupakan afsahul Arab, orang-orang yang paling fasih, yang merasa menguasai, ya, syair-syair Arab semua. Maka beliau datang dengan mukjizat yang paling agung, yang paling besar, yaitu apa? Disebutkan Al-Quran. Wa huwa a'zamuha. Termasuk mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Ya, bahkan sampai Walid bin Mughirah, ya, itu sudah kehabisan akal. Kita mau ngomongin apa tentang Muhammad? Mau melabelin apa tentang Muhammad? Ya, kita sudah tahu semua syair, jenis-jenis syair itu kita sudah tahu, sudah hafal semuanya. Ya, ini perkataannya nggak mungkin tentang syair. Mau diidentifikasi yang mana? Ini nggak mungkin. Bahasanya sangat tinggi. Ya, Walid Mughirah sudah sampai kesusahan. Mau melabeli tukang sihir, kita tahu nggak mungkin kita bilang Muhammad itu tukang sihir. Mau bilang orang gila nggak mungkin juga. Sampai kehabisan akal. Ya, padahal Walid bin Mughirah dikenal sebagai cendekiawannya musyrikin Quraisy pada saat itu. Ya. Oleh karena itu, ya, Al-Quran merupakan mukjizat paling besar Nabi Muhammad SAW yang bahkan kita rasakan sampai hari ini. Ya, kita baca dan kita tadaburi bersama. Dan khidmah terhadap Al-Quran, Allah, ya, Ibnu Taimiyah bahkan sampai di ujung akhir hayatnya saja merasa merasa kurang dirinya berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal beliau memiliki karya-karya yang luar biasa, ya, baik itu di masalah akidah, ya, di masalah fikih dalam mazhab Hambali. Ya, beliau merasa kurang berkhidmah dengan Al-Quran. Ya, kalau seandainya diberikan umur panjang, beliau akan berkhidmah kepada Al-Quran. Itu seorang Ibnu Taimiyah yang menyatakan demikian. Ya. Lalu di mana dengan kita
interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kemudian di antara mukjizat lainnya, syaqqus sadr, ya, wa ikhbaruhu an Baitul Maqdis, pembelahan dada. Kemudian tentang pengabaran beliau tentang Baitul Maqdis, ya, pada saat setelah malam Isra dan Mi'raj, di pagi harinya beliau memberikan kabar bahwa Baitul Maqdis itu seperti ini, seperti ini, seperti itu, dengan gambaran yang sangat detail. Ya. Namun mereka, orang-orang kafir musyrikin Quraisy, tidak ada yang mempercayai. Tidak ada yang mempercayainya. Ya, saat Rasulullah SAW mengabarkan hal tersebut, ya, orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya, saudaramu itu, sahabatmu, telah mengatakan kepada kami bahwasanya semalam dia datang dari Baitul Maqdis mengabarkan seperti ini, seperti ini. Apakah kau mempercayainya? Maka Abu Bakar mengatakan apa? Aku telah mempercayai, ya, apa yang ada di langit bahkan. Ya. Masa aku mendustakan apa yang ada di muka bumi? Ya, oleh karena itu maka saat banyak yang mendustakan Rasulullah SAW, Abu Bakar justru membenarkan, ya, apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Wan syiqaqul qamar itu adalah terbelahnya bulan. Ya. Wa annal mala'a min Quraisy ta'aqadu ala qatlihi fa kharaja alaihim fa khutifat absaruhum wa daqqat adqanuhum fi sudurihim aqbala hatta qama ala ru'usihim fa qabada qabdatan min turab fa qala shahatil wujuh wa hasabahum fama asaba rajulan minhum min dhalikal hasba illa qutila yawma badr. Ya, kemudian ketika orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk membunuhnya, mengepungnya, mengepung rumahnya, maka Rasulullah ketika itu keluar pada malam hijrah, ya, mengambil pasir dan menaburkannya ke wajah mereka sambil mengatakan syahadul wujuh, dan mereka terlelap. Dan yang mengenai pasir tersebut, ya, mereka semua terbunuh di medan Badar. Warama yauma Hunainin biqabdatin min turabi fi wujuhil qaum fahazahumullah. Dan beliau juga pernah diriwayatkan bahwasanya melemparkan pasir ke arah musuh dan Allah pun mengalahkan mereka. Wa nasjul ankabutu fil ghar. Ya, adanya sarang laba-laba di goa Thawr, ya, ketika hijrah. Apakah hal ini benar atau tidak, maka ini perlu klarifikasi, namun hal ini masyhur dan banyak sekali ternukilkan di kitab-kitab sirah, tetapi tentang keautentikan hadisnya tentu perlu diteliti kembali. Wa ma kana min amrin Suraqah bin Malik ittabi'ahu fil hijrah fasakhat qawaimu farasihi fil ardil jald. Ya, begitu juga tentang Suraqah bin Malik yang pernah hampir saja mendekati Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar ketika dalam perjalanan hijrah. Suraqah bin Malik adalah salah seorang yang mendengar bahwasanya Nabi Muhammad, ya, pergi ke arah A, ya, untuk menuju ke Madinah, maka beliau kejar. Hampir saja ketika hijrah itu Suraqah bin Malik mendapati jejak Rasulullah SAW dan bahkan sudah pernah bertemu. Ya, namun kudanya terperosok berkali-kali. Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah juga terkadang, ya, membasuh di kisah Ummu Ma'bad, ya, dalam kisah hijrahnya beliau pernah berteduh di tenda milik Ummu Ma'bad, lalu beliau minta dihadirkan kambingnya adalah kurus. Maka ketika itu Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya beliau mengusap, ya, puting dari kambing tersebut sehingga mengeluarkan susu yang sangat banyak. Kemudian di antara mukjizat beliau juga yaitu adalah doa beliau terhadap Umar bin Khattab, ya, agar masuk Islam, agar Islam ini dimuliakan dengan salah satu dari dua Umar, ya, yaitu adalah maka yang Allah kabulkan yaitu adalah Islam menjadi mulia dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian doa beliau untuk Ali, ya, agar dihilangkan, ya, panas dan juga dinginnya. Kemudian juga doa banyak sekali, ya, doa-doa di sini disebutkan doa Rasulullah untuk para sahabatnya, ya, di antara yang kita sebutkan sedia masyhur di sini adalah doa untuk Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas bita'wili wal fiqh fiddin, ya. Ketika Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, agar didoakan agar menjadi seorang yang faqih, ya, agar dijadikan orang yang paham ilmu agama dan menjadi faqih. Ya, dan tentu saja ini menjadi nyata
bahwasanya Ibnu Abbas dikenal sebagai habru al-ummah, ya, jadi pakar dari bidang tafsir. Kemudian doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, bitulil umri wa kasratil mal wal walad. Ya, doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, yaitu adalah pelayan beliau, agar diberikan umur yang panjang, agar diberikan banyak harta dan juga banyak anak. Maka ini juga Allah menjadi teladan bagi kita. Diperbolehkan bagi antum misalkan ingin mendoakan saudara atau antum berdoa kepada Allah ingin diberikan umur yang panjang, ingin dikayakan dirinya, banyak harta, tentu itu semua adalah diperbolehkan. Ya, dengan catatan apa? Umur panjang agar dapat menjalankan ketaatan. Ya, jangan sampai umur panjang tapi tidak mendapatkan menjalankan ketaatan. Ini semuanya adalah diperbolehkan. Wastasqa alaihi salatu wassalam. Mohon maaf sebelumnya. Wa fi tamri Jabir bil barakah. Ya, juga beliau mendoakan pada kurma Jabir agar diberikan barakah. Ya. Maka kurma tersebut ya, menjadi banyak, ya, menjadi simpanan yang sangat banyak sampai berhari-hari. Wastasqa alaihi salatu wassalam famutiru usbu'an thumma istashalahum fanjabatis sahab. Ya. Kemudian beliau juga pernah ada yang meminta kepada beliau untuk didoakan agar kampungnya turun hujan, maka beliau berdoa agar kampung tersebut diturunkan hujan, sehingga turunlah hujan di perkampungan tersebut sampai kurang lebih sepekan. Sampai akhirnya orang-orang kampung tersebut balik kepada Rasulullah, ya, telah hancur ya daerah kami, ya, hampir saya tenggelam, doakan agar hujan berhenti. Maka beliau doakan sehingga awannya pun atau hujannya pun berhenti. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga iwa fillah rahmati Allah, wada'a ala Utbah bin Abi Lahab fa'akalahul asadu bizzarqa minasyam. Ya. Beliau pernah mendoakan celaka untuk Utbah bin Abi Lahab. Ya, padahal Utbah ini dulunya siapa? Adalah mantu dari Rasulullah SAW. Ya, dulunya adalah pernah menikahi salah seorang putri Rasulullah SAW. Lalu diceraikan. Ya, dan ia pernah mengolok-olok Rasulullah SAW, bahkan Abi Lahab juga dikenal bersama istrinya. Ini adalah keluarga yang sangat dekat dengan Rasul, tetapi sangat rajin atau getol, baik itu istri atau anaknya, getol sekali untuk mengganggu ya, dakwah Rasulullah SAW. Ya, bahkan Rasul sampai mendoakan keburukan ya, agar diterkam singa. Dan betul saja, ya, agar dimakan singa. Ya, betul saja. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Utbah mengatakan, demi Allah, Muhammad ada di Mekah, Muhammad telah membunuhku padahal dia ada di Mekah. Ya. Fa'akalahul asad bizarqa minasyam. Pada saat itu Utbah bin Abi Lahab sedang berada di daerah Zarqa atau di Syam. Ya. Kemudian di antara mukjizat-mukjizat lainnya kita persingkat. Wasallama alaihi al-hajaru wasyajaru layali bu'is. Ya, bahwasanya diriwayatkan batu dan juga pepohonan pada malam diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Rasul, ya, batu dan juga pepohonan mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'its. Ya, bahwasanya aku mengetahui bahwasanya ada beberapa bebatuan yang ada di Mekah, itu adalah memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus atau diangkat menjadi Rasul. Kemudian ya banyak sekali kisah-kisah tentang mukjizat beliau. Ya, beliau biasanya juga mendoakan keberkahan ya pada makanan, ya pada susu, ya pada minuman. Ya, contohnya adalah pada saat perang Khandaq. Ya, ada seorang sahabat yang menyediakan makanan. Awalnya adalah ini khusus untuk beliau saja. Namun beliau tidak mau. Beliau ingin mengundang para sahabat yang sangat banyak. Ya, sehingga makanan tadi yang awalnya porsinya cukup untuk beberapa orang, malah cukup untuk ratusan pasukan yang ada. Ini diantara doa keberkahan Rasulullah SAW akan makanan tersebut. Kemudian banyak sekali di sini adalah kebanyakan adalah doa-doa beliau kepada para sahabatnya. Wa akhbara anna ta'ifatan min ummatihi, ya,
wa akhbara anna ummatan min ummati anna ta'ifatan min ummatihi yaghzuna fil bahr wa ana Haram binta Milhan minhum fakana kadzalik. Ya, bahkan beliau sudah pernah mengabarkan, ya, sudah pernah mengabarkan bahwa saya nanti akan ada sekelompok dari umatku, yang berperang dari jalur laut, di atas laut. Ya. Maka benar saja, ya, di antaranya adalah terwujud, kalau tidak salah, pasukan militer laut, angkatan laut yang dimiliki oleh Khilafah Islam itu pertama kali adalah pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana pada saat itu komandonya adalah di bawah komando Muawiyah. Dan benar saja di antara orang yang ada pada saat itu adalah Ummah Haram. Wa qala li Utsman tusibuhu balwa syadidah fakanat kama qala wa qutila fi dari. Beliau juga pernah mengabarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ia akan menderita, diberikan ujian yang sangat berat. Dan benar saja bahwasanya Utsman kelak terbunuh di rumahnya. Kemudian doa beliau kepada Hasan, inna bani hadza sayyidun, ya, inna bani hadza sayyidun wa inna Allah azza wa jalla sayuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ya. Berikutnya adalah tentang doa beliau kepada Hasan, ya, cucu beliau, yaitu Hasan. Sesungguhnya Hasan ini adalah cucuku, anakku ini adalah sayyid, dan kelak, ya, Allah akan, ya, memperdamaikan melalui dirinya dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan doa ini terwujud. Ya. Beberapa tahun setelah kematian Rasulullah SAW, ketika ada pertikaian antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib, maka yang mendamaikannya adalah Hasan. Ya. Yang mendamaikannya adalah Hasan. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib, bapak dari Hasan, meninggal, maka kaum muslimin sebagian adalah membaiat Hasan bin Ali, ya, sebagai khalifah. Namun, ya, hanya beberapa bulan saja beliau mundur sebagai khalifah dan menyerahkan perkara Amirul Mukminin atau khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dikenal, ya, sebagai Amul Jamaah, artinya bersatunya kembali kaum muslimin. Ya, ini merupakan salah satu bentuk ijabah, ya, doa kebenaran dari doa Rasulullah SAW bahwa saya Hasan mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai. Kemudian sempat juga Rasulullah SAW mengatakan waqala lirajulin ya'ulu bishimalihi kul biyamini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama seorang laki-laki dan beliau mengatakan, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka orang ini berkata, la astati'. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta falam yuti' an yarfa'aha ila fihi ba'. Kemudian orang ini sudah dinasihati oleh Rasulullah, ya, makanlah kamu dengan tangan kananmu. La astati', aku tidak mampu, wahai Rasulullah, nggak bisa. Maka Rasul mengatakan, lastata'ta, engkau tidak akan mampu kalau begitu. Ya. Maka benar saja setelahnya orang tadi tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Kemudian wadakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah amal fath. Rasulullah SAW masuk ke Mekah pada tahun dibebaskannya kota Mekah. Dan perlu diingat pada saat masa musyrikin Quraisy sebelum pembebasan kota Mekah, itu banyak sekali, ya, ada ratusan, disebutkan kurang lebih 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Dan itu semua dihancurkan ketika Amul Fath. Mohon tunggu sebentar. Ya, disebutkan tadi bahwasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, ya, itu banyak sekali berhala-berhala. Ya, bahkan di dalam Ka'bah pun juga ada, ya,
lukisan-lukisan Ibrahim ataupun Ismail, bentuk-bentuk kesyirikan, dan itu semua dibereskan oleh Rasulullah SAW ketika Amul Fath, ya, dibersihkan, dihancurkan semuanya. Ya al-haq wa zahaqal batil, ya, telah datang kebenaran yang hak dan juga telah hancur kebatilan. Ya. Ini merupakan bentuk, ya, doa Rasulullah SAW ketika masuki kota Mekah pada Amul Fath, ya, pada tahun pembebasan kota Mekah. Ya, dan perlu diingat kalau kita membaca sejarah Fathu Mekah, ini luar biasa sekali, di mana peperangan tersebut, ya, Fathu Mekah, hampir tidak ada terjadi pertikaian perlawanan yang berarti. Artinya musyrikin Quraisy sudah kalah, dengan jumlah melihatnya saja sudah kalah. Kaget, ya, kaget karena benar-benar sudah diatur strategi oleh Rasulullah agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga dikisahkan, ya, pernah memberikan makan, ya, 1000 alfan min sa'i sya'irin bil khandaq fasyabi'u wa ta'amu aktsar mimma kana wa at'amahum min tamrin yasir. Ya, Rasulullah juga pernah memberikan makan, ya, kurang lebih 1000 sa', ya, syair, ya, itu adalah gandum dari Khandaq, yang mana semua para sahabat, ya, kenyang dengan makanan yang diberikan oleh Rasulullah tersebut. Selanjutnya kita baca tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa atahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi tamarat qad saffahunna fi yadihi. Kemudian pernah suatu ketika Abu Hurairah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau Abu Hurairah, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa apa? Dengan membawa beberapa kurma, genggaman kurma. Maka kemudian beliau berkata kepada Abu Hurairah, ya, ud'u li fihi nabil barakah fa fa'ala. Ya Allah, ya wahai Rasul, doakanlah agar kurma ini menjadi berkah. Maka beliau lakukan hal tersebut. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan fa akhrajtu min dzalika tamri kadza wa kadza wasqan fi sabilillahi azza wa jalla wa kunna na'kulu minhu wa nut'imu hatta qata'a fi zamani Utsman radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya di sini disebutkan, ya, tadi sudah didoakan barokah. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya, tadi kurma tadi, ya, dibagikan untuk sabilillah, dan kami pun juga makan dari kurma tersebut, dan kurma tersebut, ya, hampir tidak pernah habis, ya, bahkan sampai di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini diantara bentuk keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara mukjizat beliau juga yang masyhur, bahwasanya munculnya air dari celah-celah jari jemari beliau, hatta syaribal qaumu wa tawaddau wa hum 1400. Bahkan dari celah-celah air yang keluar dari tangan beliau tadi, itu air yang keluar dapat digunakan sebagai minuman, ya, dan juga untuk berwudu, ya, padahal jumlah mereka pada saat itu sampai mencapai 1400 orang. Kemudian diriwayatkan juga bahwa warada fi ghazwati Tabuk, ya, pada perang Tabuk, ya, disebutkan bahwasanya ada tidak pernah kehausan di sana, ya, ada sumber air. Ya, maka Rasulullah SAW, ya, mendoakan, ya, tempat sumber air tersebut sehingga mereka semua minum dari mata air tersebut. Kemudian di sini disebutkan juga wa atat sallallahu alaihi wasallam imra'atun bisawbiyin laha aqra famasaha ala ra'sihi, ya, yaitu adalah datang kepadanya seorang wanita membawa bayi yang berpenyakit aqra. Ya, aqra di sini kepalanya adalah pitak ataupun botak. Maka Rasulullah SAW mengusap, ya, kepala bayi tersebut, ya, sehingga tumbuhlah rambut pada bayi tersebut dan hilanglah penyakitnya. Ini diantara doa-doa Rasulullah SAW, ya, kepada para sahabatnya, dan tentu tentang mukjizat beliau sangat banyak,
Di sini disebutkan wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam aktsar min an yahsuraha kitab aw yajma'aha diwan. Kata Ibnu Sayyidin Nas di akhir, ya, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, ya, tidak bisa kita bacakan, ya, karena waktunya yang singkat. Ya. Singkatnya adalah kata Ibnu Sayyidin Nas, mukjizatnya Nabi lebih banyak daripada yang telah disebutkan di kitab ini, yang tidak mungkin eh, ter tidak mungkin ya satu kitab tercukupi ataupun satu diwan tercukupi untuk menghitung jumlah dari mukjizat Rasulullah SAW tersebut. Baik. Terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu zikru wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berat sekali ketika membaca kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini kalau kata Anas bin Malik merupakan suatu musibah. Ya, kematian seorang alim adalah musibah bagi seorang. Ya, kata Anas bin Malik, ya, beliau adalah salah seorang sahabat Madani, yang adalah dari kaum Ansor untuk Madinah. Beliau pernah mengatakan bahwa wafatnya Rasulullah SAW itu adalah mohon maaf, ketibaan Rasulullah SAW di Madinah. Maka pada hari itulah hari yang sangat terang benderang sekali. Namun dengan wafatnya Rasulullah SAW, ya, hari tersebut seolah-olah menjadi gelap. Hari tersebut seolah-olah menjadi gelap. Karena apa? Karena kesedihan ya para sahabat pada saat itu. Tufiya sallallahu alaihi wasallam wa qad balagha 63 wa qila ghairu dzalik. Rasulullah SAW wafat ketika usia beliau mencapai 63 tahun. Juga ada pendapat menyatakan selain 63 tahun. Tapi yang masyhur ya, adalah 63 tahun. Wafat pada hari Senin, hina shtaddat duha, ya, ketika puncaknya waktu duha. Lisnatai asyrata lailatan khalat min Rabiul Awal. Ya, pada tanggal 12 malam lewat Rabiul Awal. Artinya beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa maridha 14 yawman wa dufina lailatal arbi'a. Beliau sebelumnya sakit, ya. Sebelumnya adalah sakit selama 14 hari dan beliau kemudian dimakamkan pada malam Rabu, ya, pada malam Rabu. Walamma hadarahu al-maut kana indahu qadahun fihi ma faja'ala yudkhilu yadahu fihi wa yamsahu wajhah. Ketika menjelang kematiannya, beliau memiliki wadah, ya, atau mangkok lah kalau bahasa kita, ya, yang mana di dalamnya berisi air, ya, berisi air. Dan beliau memasukkan, ya, tangannya ke dalam wadah tersebut dan terkadang juga mengusapkan mukanya, wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni ala sakaratul maut. Ya Allah, ya bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW juga manusia, ya, biasa seperti kita. Ya, Rasulullah juga mati merasakan namanya sakaratul maut. Dan kelak kita semua pun juga akan mati, akan merasakan sakaratul maut. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, ya, wa qarbahu li karbika ya abati, faqala sallallahu alaihi wasallam la qarba ala abika ba'da al-yawm. Ya. Fatimah datang menyebut Rasulullah SAW, ya, bahwasanya kesusahanmu adalah kesusahan kami wahai ayahku. Kemudian ia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada lagi kesusahan setelah hari ini. Pernah suatu ketika juga ada yang meriwayatkan bahwasanya Fatimah ketika datang kepada menyuruh Rasulullah, beliau menangis. Kemudian beliau tertawa. Setelah menangis beliau tertawa. Maka orang-orang yang melihat hal tersebut bertanya kepada Fatimah, mengapa engkau menangis? Lalu mengapa engkau tiba-tiba tertawa? Maka Fatimah mengatakan, aku menangis karena ayahku mengatakan bahwasanya ayahku akan pergi. Ya, kemudian aku pun menangis. Dan aku tersenyum karena ayahku mengatakan bahwa engkau yang pertama kali akan menyusulku. Maka aku pun bergembira. Kemudian kita melihat, ya, mendengar, ya, kalau mendengar tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW, maka pada hari itu banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah telah wafat. Ya. Kita lihat tentang bagaimana
Rasulullah SAW wafat dan beliau pada saat sakit tersebut, sakitnya sangat keras sekali. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya selendangnya atau pakaian beliau itu terasa sangat panas sekali. Ya, orang yang memapahnya merasakan panas atau rasa demam yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hari-hari sakit beliau, ya, beliau meminta izin dari para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ada saudaranya Aisyah datang ya, ke rumah Aisyah, masuk ke rumah Aisyah, lalu beliau melihat bahwasanya saudara Aisyah menggunakan siwak. Maka mata beliau mengisyaratkan kepada siwak tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwasanya suaminya ini sangat menyukai untuk bersiwak. Maka beliau ambil siwaknya, beliau lunakkan dan beliau sikatkan kepada atau kenakan di gigi Rasulullah SAW. Sehingga beliau dapat bersiwak dengan mudah. Ini menunjukkan kecintaan beliau dengan siwak. Bahkan sampai mendekati kematian pun beliau menyukai, masih sempat untuk bersiwak. Anda bacakan dari kitab lainnya tentang sejarah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya ketika selesai haji wada, ya Allah menurunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Maka ini tiga ayat ini ternyata merupakan isyarat. Ya, isyarat tentang apa? Akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dekatnya ajal beliau. Dan di antara yang mengetahui isyarat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika haji wada, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Ya. Mungkin saja ya kata beliau, hendakkah kalian mengambil manasik haji dariku? Karena mungkin saja tahun depan kalian tidak menemuiku lagi. Ketika beliau sampai di Madinah, sepulang dari haji wada, beliau berziarah ke Baqi dan memohonkan ampun untuk keluarganya. Beliau juga mendoakan para syuhada Uhud. Kemudian di penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, ya, ini beliau mulai sakit. Ya, penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau mulai merasakan sakit. Ya, beliau mulai merasakan sakit kepala yang semakin hari semakin parah. Saat sakit, ya, diriwayatkan bahwa beliau meninggalkan beberapa wasiat. Ya, di antaranya agar musyrikin dikeluarkan dari Jazirah Arab, agar kaum muslimin menerima para delegasi yang datang kepada mereka, agar kaum muslimin berpegang teguh kepada kitab Allah, ya, agar tetap melanjutkan pengiriman tentara Usama. Ya, waktu itu Rasul sudah mempersiapkan pasukan Usama, agar orang-orang Ansor ya, berlaku baik, agar senantiasa menjaga sholat dan memperhatikan kaum budak. Ya, beliau juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ini menjadi poin penting ya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kuburannya sebagai tempat ibadah ya, atau mendirikannya sebagai tempat ibadah. Beliau juga memerintahkan agar orang-orang Yahudi dari beliau menyampaikan khutbah di hadapan Tuhan. Isinya adalah mengingatkan agar mereka jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya, agar tidak binasa karenanya sebagaimana binasa umat-umat terdahulu. Beliau juga minta izin kepada para istrinya agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika sakitnya semakin parah, beliau berkata kepada para sahabatnya, di antara mereka juga terdapat Umar, ya, kemarilah, aku akan menuliskan untuk kalian dan yang mana dengannya ya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Maka Umar berkata, beliau sedang sakit keras. Ya, pada kalian terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup untuk kalian. Namun pada saat itu para sahabat berselisih pendapat. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan mendekatlah, Rasulullah akan menuliskan untuk kalian. Sedangkan yang lainnya sependapat seperti Umar. Ya, karena suasana semakin gaduh, maka Rasulullah SAW berkata, menjauhlah kalian dari. Kemudian di saat Rasulullah SAW Allah sudah tidak sanggup lagi untuk keluar, ya, untuk keluar mengimami kaum muslimin. Maka apa? Beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq ya, untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar pun menjadi imam selama beberapa hari pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Sehari sebelum wafat, diriwayatkan bahwasanya beliau menyedekahkan beberapa dinar yang ada padanya. Seraya berkata, harta kami tidak diwariskan dan apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Artinya Rasulullah tidak ada meninggalkan harta warisan sedikit. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah, di waktu duha, Rasulullah SAW wafat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, menjelang beliau wafat,
kepalanya berada pada pangkuanku, dan beliau sempat tidak sadarkan diri sejenak. Ya, kemudian matanya menatap langit-langit. Ya, seraya berkata, ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Maka kemudian berita kematian beliau pun tersebar luas di kalangan para sahabat. Dunia pun gelap seakan-akan berduka atas kematian Rasulullah SAW berpisah dengan kekasih yang sangat dikasihi. Kaum muslimin yang mengalami keguncangan, ya, keguncangan yang sangat dahsyat dan gempar dengan adanya berita wafat Rasulullah SAW. Di antara mereka, ya, ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Ya, sebagaimana disebutkan di sini oleh Ibnu Sayyidin Nas, wa kadzdzaba ba'du ashabihi bi mautihi dahsyatan. Ya, bayangkan berita yang sangat-sangat sedih. Bahkan sebagian sahabat sampai mengingkari, ya, mengingkari. Bahkan di antara yang tidak percaya itu siapa? Umar radhiyallahu anha. Umar radhiyallahu anhu. Ya, bahwa Umar berdiri untuk menyampaikan orasi di hadapan orang banyak. Ia berkata, Rasulullah tidak meninggal, tidak akan meninggal hingga Allah membunuh orang-orang munafik. Ya, kemudian datang Abu Bakar saat Umar sedang berpidato. Beliau berkata, duduklah wahai Umar. Umar menolaknya untuk duduk. Orang-orang pun pindah. Akhirnya pindah mengurumuni siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berpidato. Amma ba'd. Ya, siapa yang di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa saya Muhammad itu telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa saya Allah maha hidup, ya, dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi wala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya. Dan Muhammadlah hanyalah seorang rasul. Ya, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka ketika perawi hadis meriwayatkan kisah ini, beliau mengomentari, demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya kembali. Maka orang-orang pun yang tadinya, ya, tidak legowo dengan kematian Rasulullah akhirnya mulai legowo, mulai menerima, ya, berita wafatnya Rasulullah SAW. Ya, tidak ada satu orang pun yang mendengar ayat ini melainkan akan membacakan kepada yang lainnya. Sa'id bin Musayyib pernah bercerita kepadaku bahwasanya Umar pernah berkata, demi Allah, aku mendengarkan ayat yang dibacakan Abu Bakar. Aku pun duduk dalam keadaan tidak berdaya. Ya, ketika aku mendengar ayat tersebut dibacakan. Maka ketika itu aku sadar bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Orang-orang, ya, pada hari tersebut berkumpul juga di sebuah tempat pertemuan Bani Thaqif. Atau hari ini disebut dengan Thaqifah Bani Sa'adah. Ya. Mereka berkumpul untuk menunjuk, ya, siapa pengganti dari Rasulullah SAW. Maka semuanya bersepakat, ya, singkatnya semua bersepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, karena sebelumnya sudah ada tanda-tandanya, ya, kelayakan Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, di antaranya adalah penunjukan Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai imam pengganti pada saat beliau masih hidup. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar pantas untuk mengemban amanat khalifah. Kemudian Abu Bakar, ya, di baiat, ya, pada hari Selasa, ya, di baiat secara massal sebelum pemakaman Rasulullah SAW. Ya, selesai pembaiatan, maka orang-orang bersiap untuk memakamkan Rasulullah pada hari Selasa. Di dalam Mustad Ahmad, ya, Abu Asib berkata, Abu Bakar ikut mensolati Rasulullah. Mereka bertanya, bagaimana cara kita mensolati jenazah Rasulullah? Abu Bakar menjawab, masuklah secara berkelompok-kelompok. Ya, mereka masuk dari salah satu pintu, lalu mensolatkannya, lalu keluar dari pintu lain. Hal ini juga sama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya. Di sini disebutkan, ya, bahwasanya, mohon maaf, tadi agak kehilangan mana ya. Wa shalla alaihil muslimuna afradan lam ya ummahum ahad. Ya, bahwasanya mereka mensolatkan Rasulullah itu adalah sendiri-sendiri. Ya, karena tidak cukupnya tempat. Ya, tidak cukupnya tempat dan juga banyaknya kaum muslimin yang ingin mensolati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika pemakaman ini juga dimakamkan di mana, maka yang memberitahu juga di antara Abu Bakar bahwasanya Rasulullah SAW, setiap nabi dimakamkan di mana ia wafat, artinya di kamar Aisyah. Dan pada malam Rabu Rasulullah SAW dimakamkan di kamar Aisyah
yang memang dikhususkan untuknya, terletak pada arah timur Masjid Nabawi, ya, di sebelah barat arah kiblat. Ini adalah tentang sedikit dari kisah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, kita kembali ke dalam kitab Nurul Uyun. Ya, kalau kita baca, "Tsumma innan nasa sami'u min babil hujrah la tughassiluhu fa innahu tahirun mutahhirun, tsumma sami'u ba'da dzalika ighsiluhu." Ya, pada saat itu manusia ada yang mendengar, ya, mendengar bahwasanya jangan kalian mandikan jenazah Rasulullah karena itu adalah jenazah yang suci. Kemudian ada lagi yang menyaut, cuci, ya, mandikan jenazah Rasulullah, mandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di sini disebutkan fa inna dzalika iblis wa anal khadir. Ya. Ini disebutkan bahwasanya iblis, ya, yang memberikan was-was kepada manusia. Tentu, ya, mengenai berita ini, ya, mengenai berita ini tentang adanya iblis pada saat hari pemakaman Rasulullah SAW, ini termasuk berita laisa lahu aslul mahfuz. Ya. Ini termasuk hal-hal yang dipertanyakan kebenarannya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, dimandikan, ya, dimandikan, yang memandikan diantaranya adalah Ali dan juga Abbas dan juga anaknya Abbas, yaitu Al-Fadl, Usama, Syukron. Ini adalah diantara pembantu Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan, ya, bahwasanya mereka yang memandikan mengatakan sallallahu alaika laqad tibta hayyan wa mayitan, ya, wahai Rasulullah, ya, engkau sangat mulia, bahkan engkau sangat wangi saat hidup ataupun mati. Kemudian Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar pakaian putih, ya, dari Suhuliyah, dari daerah Suhuliyah. Ya, tidak ada gamis dan juga tidak ada imamah, tetapi hanya lembaran-lembaran saja. Kemudian disolatkan, kaum muslimin menyolatkannya secara bergantian. Ya, tidak ada yang mengimami di antara mereka. Kemudian di bawah kasurnya digali kubur, ya, digali kubur, dan di sanalah dimakamkan oleh Rasulullah SAW, dimakamkan di bawah kasur di mana ia wafat. Kemudian kembali berselisih, ya, apakah dibuat jenis lahat atau syak, ya. Ya, apakah dibuat ayul hadu am yudroh, ya. Ada 2 jenis makam yang ada di Madinah, ya, yang ada pada masa tersebut. Ada yang namanya lahat atau syak, ya. Kalau lahat itu seperti ada galian, kemudian di dalamnya ada seperti kamar. Ya. Ini adalah lahat. Kalau syak itu adalah di tengahnya ada lubang, ya, ada lubang yang mendalam. Maka yang pada makam Rasul yang digunakan adalah lahat, ya, bukan bentuk syak. Kemudian, ya, wafilahin mati Allah, selanjutnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wadufina ma'ahu Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya dimakamkan juga di kamar Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Demikian tentang kitab, ya, wallahu subhanahu wa taala alam. Tamal kitabu bi'aunillahil malikil wahhab. Ya, kita telah selesai dari pembacaan kitab Nurul Uyun. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, walaupun banyak yang kita lewati, tetapi secara garis besar sudah tersampaikan maksud dari kisah Sirah Nabawiyah dan secara umum. Terakhir yang ingin Ana sampaikan di sini adalah tentang berkaitan dengan cara membaca Sirah Nabawiyah. Ya, tentu ada beberapa sumber sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tentu dari Al-Quran. Ya, ada sumber sirah itu adalah berasal dari Al-Quran. Yang kedua adalah dari kitab-kitab hadis. Ya, beberapa kitab-kitab hadis, ya, memisahkan, ya, ada bab khusus tentang zikru maghazihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini adalah di antara sumber. Kemudian selain Al-Quran, hadis berikutnya adalah tentang kitab-kitab sirah secara umum. Tentu di antara kitab sirah yang paling banyak dianjurkan untuk dibaca yaitu adalah kitab sirah yang ditulis pada awal-awal masa penulisan hadis atau penulisan sirah, yaitu adalah kitab sirah Ibnu Ishaq atau juga dengan Tahdzib Ibnu Hisham. Ini keduanya sudah ada terjemahan juga karena di dalamnya juga biasanya disebutkan dengan sanadnya. Ya, di keduanya juga disebutkan dengan sanad. Kemudian selanjutnya adalah ada kitab-kitab sirah yang tadi ada yang bertanya tentang kitab sirah yang terjemahan bahasa Indonesia.
Ya, banyak sudah diterjemahkan di Indonesia, misalkan adalah kitab Rohipul Maktum, ya karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, atau juga karya Mahdi Rizqullah, ya, ini juga termasuk salah satu kitab yang disarankan, atau kitab yang Ana senang baca, yang mana Ana mengambil fawaid darinya, banyak mengambil fawaid darinya, itu adalah kitab Fiqhus Sirah karya Zaid Abdul Karim Az-Zaid. Ini kitab belakangan yang kontemporer yang bagus untuk dibaca bagi yang ingin mengambil faidah dari sejarah hidup Rasulullah. Ya silakan baca buku Fikih Sirah karya Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Kemudian ya mata Allah ya berkaitan dengan periwayatan sirah. Ya, banyak ya periwayatan sirah itu ada yang dhaif, ada yang sahih, bahkan ada yang maudhu. Tentang menukilkan riwayat yang dhaif, ya, para ulama membolehkan ketika dalam hal sirah, tentu berbeda dengan hadis. Ya, kalau dalam kitab hadis ya, dalam pengamalan fikih ya, diusahakan adalah yang sahih. Ya. Kalau dalam sirah karena ini adalah untuk berkisah, maka sebagian adalah mentolerir untuk mengambil sanad-sanad yang dhaif dengan catatan apa? Yang pertama adalah tidak, ya maknanya adalah tidak berkaitan dengan pengubahan tauhid yang sudah baku, atau tidak bertentangan dengan sanad yang lebih sahih, atau tidak ada kaitannya dengan perihal ibadah, tidak ada kaitannya dengan perihal ibadah, atau misalkan ya, tidak ada kaitannya dengan mencoreng nama baik Rasulullah SAW, maka ini adalah dibolehkan. Ya, tentu dengan berbagai catatan. Ya, contohnya tadi ya, kita temukan di beberapa pertemuan yang telah lewat, bahwa saya diriwayatkan, ada yang meriwayatkan Rasulullah memiliki ayam. Ya, tentunya lah tidak, kebanyakan ulama menganggapnya tidak sahih, bahkan banyak termaktub di kitab maudhu'an. Ya, namun ya beliau menampilkan saja sebagai gambaran umum. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami. Selanjutnya ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Ana buka untuk Bapak Supendi, kami persilahkan terlebih dahulu. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ya, jazakallahu syukran, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Ana senang baca tentang sirah ya, terutama sirah Nabawiyah. Nah, Ana ada beberapa koleksi buku yang salah satunya tentang sirah Nabawiyah itu karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Masya Allah, Ana terinspirasi ya baca-baca seperti itu, terinspirasi, termotivasi. Ternyata seakan-akan kita mengalami sebuah fase di mana kita berada di fase Rasulullah. Nah, ini membuat kita ini, terutama Anda pribadi, sangat termotivasi. Wah, ini perjuangannya subhanallah. Nah, terkait dengan masalah buku-buku yang tadi Antum sebutkan, Ustaz, Sirah Nabawiyah, Ustaz. Nah, termasuk yang tadi dibahas. Nah, dari sekian banyak buku ini, Anda baca karangan Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri ini menjadi bestseller lah. Nah, apakah menurut Antum salah satu di antara buku-buku ini memang Antum bisa rekomendasikan selain yang tadi, selain yang dari Syekh Al-Mubarakfuri, apakah yang tadi Antum sampaikan ini bisa menjadi recommended bagi kami untuk bisa kami baca? Terutama jumlah lamanya nggak terlalu banyak ya, Ustaz ya, kalau nggak salah. Hanya sekitar 50-an ya, Ustaz, kata Antum, Ustaz. Nah, apakah ini bisa menjadi rekomendasi para asatidz gitu kan kepada kami nih peserta daurah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam beberapa kitab Sirah Nabawiyah, apakah pernah Antum mendapatkan kisah-kisah Israiliyat, Ustaz? Kisah-kisah yang memang tadi yang kita khawatirkan, wah, dicampuri hal-hal yang mistik, yang khurafat gitu. Nah, apakah ada kitab-kitab yang karangan para alim ulama yang terkait dengan Sirah Nabawiyah ini, apakah ada yang tercemar dengan kisah-kisah Israiliyat? Itu yang kedua. Yang ketiga, kan Rasulullah wafat pada hari Senin, Ustaz ya, pada hari Senin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok dikuburkan, dimakamkan itu setelah 2 atau 3 hari kemudian? Apakah memang kan ada hadis setelah manusia meninggal tuh ya sebaik-baiknya adalah segera dikuburkan. Nah, kenapa Rasulullah ini dia harus menunggu sampai beberapa hari? Mungkin 3 itu aja, Ustaz.
pertanyaan dari Anda, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tadi Ana menyebutkan beberapa kitab rujukan sirah juga yang dapat antum baca. Ya, Yang mana Ustaz. tadi ada yang berkeinginan kitab sirahnya kalau bisa yang sudah terjemahan. Ya, di Ya. antaranya ada Rahiful Maktum ya karya Sofiur Rahman Warafuri, atau kitab Sahih, ya, kitab Sahih Sirah Nabawiyah karya Dr. Akram Dia Al-Umari. Ya, ini termasuk kitab yang bagus untuk dibaca dan semuanya kitab-kitabnya agak tebal ya. Jarang ada yang tipis. Ada yang tipis, apa ya kitab yang tipis? Ada penerbit dari Pustaka Ibnu Umar ya, merangkum tentang mirip seperti Nurul Uyun. Hanya beberapa poin tentang Sirah Nabawiyah, tapi tidak mencakup secara keseluruhan. Ya. Kalau seperti kitabnya Rahiful Maktum, itu dijelaskan per bab dari kelahiran Rasul, bahkan dari sebelum lahirnya Rasul, keadaan di Jazirah Arab pada saat itu, sampai setiap perperangannya pun didetailkan. Ya, didetailkan. Ya, termasuk kitab sirah yang Ana sarankan adalah karya Mahdi Rizqullah. Itu juga sudah pernah diterjemahkan dahulu, penerbitnya Perisai Quran ya kalau di Indonesia. Kemudian ada juga fikih sirah karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ya, ini bukunya adalah fikih sirah ya. Kalau judulnya adalah fikih sirah, maka di dalamnya ada hikmah-hikmah yang dikandung. Ya, hikmah-hikmah yang bisa diambil dari setiap perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan kitab sirah. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi berkaitan tentang yang kedua tentang pemakaman Rasul ya. Israiliyat. Israiliyat itu bagaimana, ya, Ustaz? Apakah Israiliyat ada? Wallahu alam, kalau sejauh yang Ana baca di kitab sirah ya jarang sekali ada. Ya, tergantung penulisnya, Bahkan di kitab tafsir Ibnu Katsir pun biasanya banyak ditemukan kisah-kisah Israiliyat. Ya, tentu tentang kisah Israiliyat ini yang perlu diketahui adalah bagaimana kita seorang muslim atau seorang mukmin menyikapi kisah-kisah Israiliyat ini. Ya, kita sudah ada tuntunannya. Ya, kita tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Artinya ada 3 tingkatan. Misalkan yang pertama, kisah Israiliyat yang memang valid ya kisahnya dan sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ada? Ada. Ya, silakan merujuk ke kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis. Ya, ada mungkin beberapa kisah Israiliyat yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Yang kedua adalah kisah Israiliyat yang telah didustakan oleh Rasulullah SAW. Maka apa? Maka kita wajib untuk mengingkarinya. Adapun jenis yang ketiga, yang baina-baina ini, ya, yang validitasnya tidak diketahui, maka kita tidak mengiyakannya 100% dan juga tidak mendustakannya 100%. Artinya adalah hanya lewat sebagai ibrah saja. Dan tentu adalah kisah-kisah Israiliyat tidak boleh dijadikan landasan dalil untuk beribadah. Ya, tidak boleh dijadikan landasan dalil untuk beribadah. Ya, cenderung ya biasanya pun kalau disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu cenderung hanya untuk menampilkan contoh saja, ya, untuk menguatkan hadis yang sudah disebutkan di sebelumnya, ya, hanya sebatas itu saja. Kemudian pertanyaan terakhir, kenapa kok Rasulullah tertunda pemakamannya? Ya, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara yang mana lebih penting daripada pemakaman. Ya, contohnya apa? Menunjuk seorang pemimpin. Ya, perkara tersebut adalah lebih penting kondisinya pada saat itu. Dan ini tentu adalah mereka para sahabat sudah berijtihad. Ya. Mereka pada saat itu juga diantara penyebabnya kok terlambat dimakamkan adalah karena banyak yang ingin menyolati dan sempitnya tempat untuk menyolati. Ya, kamarnya Rasulullah SAW ya, kalau kita sebutkan ya bahasanya rumah Rasul itu bukan rumah seperti istana yang megah. Ya, lebih mendekati kamar kos kalau bahasa kita sekarang. Ya, maka disebutkan apa hujuratun nisa. Ya, kamar istri-istri Rasulullah SAW. Ya, tidakkah kita ingat ya ketika Rasulullah SAW dikisahkan oleh Aisyah kalau beliau sholat malam ya, itu terkadang kalau mau sujud kakiku akan digeser untuk sujud. Ya, kenapa? Saking sempitnya ya tidak luasnya kamar Rasulullah SAW. Ya. Artinya ada kemungkinan bahwa saya memang keterlambatan itu disebabkan tadi ada perkara yang lebih penting di antara penunjukan khalifah atau baiat Abu Bakar.
Kemudian berikutnya adalah adanya tadi para sahabat masih berdiskusi terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengurusi jenazah Rasul. Nah, tidak semua sahabat mendapatkan ilmunya. Nah, tentang bagaimana pemakaman Rasul, tentang siapa yang memutuskan untuk memandikan Rasul, ini semua mereka membutuhkan waktu untuk diskusi. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi, bisa jadi keterlambatannya adalah karena banyaknya para sahabat yang ingin mensolati Rasulullah SAW dan tempatnya sangat terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab Pak Supendi. Selanjutnya Bapak Marwan kami persilahkan. Pak Marwan, apakah ingin bertanya? Ya, silakan Pak Marwan. Afwan Ustaz, tadi Anda masih di ini, belum diizinkan, Afwan. Alhamdulillah sudah. Silakan. Afwan Ustaz, Anda izin bertanya tadi Ustaz mengenai Ghazwah dan perbedaan Ustaz Ghazwah dengan Ma'arikah Ustaz. Pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, apakah buku Syama'il Muhammad itu dan Nurul Yakin direkomendasikan Ustaz untuk dipelajari Ustaz? Terutama Syama'il Muhammadiyah karena sering muncul Ustaz di media sosial Ustaz. Lalu yang ketiga Ustaz, mengenai tempat-tempat yang menjadi ziarah kita Ustaz, ziarah-ziarah yang kita kunjungi Ustaz, kayak seperti Gua Hiro, lalu ada pohon Sahabi dan lain sebagainya, apakah itu tepat Ustaz? Maksudnya tempat tersebut itu sudah tepat, maksudnya tempat itu emang sudah pasti tempat itu pernah sebagai saksi sejarah, atau ada tempat lain yang masih tersembunyi, atau mungkin ada tempat lain yang maaf ya Ustaz ya, mungkin rancu atau salah Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama ada terkait dengan Ghazwah dan Ma'rakah ya. Mungkin yang lebih tepat adalah Ghazwah dan Sariyah. Ya. Kalau Ghazwah itu adalah seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Artinya beliau ikut ya, Ghazwah, makanya dikatakan Ghazwatul Badr, ya, Ghazwatul Uhud. Ya, kalau Ma'rakah itu secara umum ya artinya adalah peperangan. Tapi sebagian para ulama membedakan antara Ghazwah dan Sariyah. Ya, kalau Ghazwah tadi adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kalau Sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Artinya adalah beliau mengutus ya detasemen khusus ya, pasukan khusus ya, atau batalion bahasanya ya, diutus untuk operasi militer kecil. Nah, ini perbedaan antara Ghazwah dan juga Sariyah. Termasuk di antara Sariyah terbesar yang terjadi adalah Sariyah Mu'tah misalnya ya, atau perang Mu'tah. Itu Rasul tidak ikut. Ya, Rasul tidak ikut. Berikutnya tentang kitab-kitab yang tadi ditanyakan, Syama'il Muhammadiyah, itu banyak sekali. Ya, Syama'il Muhammadiyah yang terkenalnya adalah karya Imam At-Tirmidzi. Ya, tentu kitab Syama'il, ya, kitab Syama'il ini di dalamnya lebih kepada sifat-sifat Rasulullah SAW ya, secara umum. Ya, ini juga boleh dibaca dan boleh dikaji. Ya, Nurul Yakin juga silahkan ya, karena ini yang masyhur di kalangan kita. Tentu ini untuk pemula silahkan dibaca. Ya boleh, ya, silahkan dibaca. Nanti makin banyak ya levelnya kalau sudah naik nanti akan mengetahui. Ya, nanti akan mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak itu dengan seiring berjalannya waktu. Ya selain kitab Syama'il Muhammadiyah, ada juga kitab yang paling direkomendasikan. Jadi antara Syekh Utsaimin rahimahullah itu merekomendasikan untuk membaca kitab Zadul Ma'ad. Ya, coba baca di Kitabul Ilmunya karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Itu beliau merekomendasikan di antara kitab sirah yang perlu dibaca adalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu adalah Zadul Ma'ad. Ya, itu berisi tentang sirah nabawiyah yang sangat lengkap. Ya, bahkan kitab Tibun Nabawi itu berasal satu bab dari kitab Zadul Ma'ad tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentang tempat-tempat sejarah. Apakah hal tersebutlah otentik, benar adanya pada masa Rasul? Iya. Ya. Ini alhamdulillah perhatian yang sangat khusus dari pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Saat ini mereka memiliki kementerian khusus yang membawahi untuk ya, tempat-tempat bersejarah. Ya, contohnya di Madinah. Ya. Ada Bi'ur Utsman, ya, sumurnya Utsman bin Affan. Ya, itu tempatnya ada lokasinya, kemudian ada penjelasannya, ada lauhahnya, ada papan keterangannya. Begitu juga di sekitar Masjid Nabawi ada Baqi, pemakaman Baqi.
ada Sakifah Bani Sa'adah, ada Masjid Ali, ada Masjid Ghamamah. Ini semua ada tempat-tempat bersejarah yang memang keautentisannya ya artinya adalah sudah valid tempatnya di sana. Udah valid tempatnya di sana berdasarkan ilmu-ilmu sejarah dan juga turun temurun kabar turun temurun. Ya begitu juga Badar. Ya kalau antum mau mengunjungi Badar, tempatnya juga ada. Ya, tempatnya ada, pemakamannya pun juga ada dan itu pun benar. Uhud juga demikian ya dan itu tempat-tempatnya juga sudah sekarang ya pada hari ini dengan kecanggihan teknologi ya sudah mulai dibuat petanya eh, secara online ya, secara barcode ya di Uhud misalkan ada lauhahnya, ada penjelasannya, ada barcode petanya. Ya, ini adalah contoh kecil saja khidmah dari kerajaan Saudi Arabia. Ya, ini tidak berlebihan untuk memuji ya, kerajaan Islam atau pemerintahan Islam yang besar. Terlepas dari beberapa kekurangan, tapi patut kita akui syukuri bahwasanya khidmah kerajaan Saudi Arabia terhadap sirah nabawiyah sangat begitu besar. Kemudian ada yang bertanya di kolom chat, Anda mulai menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya. Apa hukumnya merayakan hari wafatnya Nabi? Ya, maka sebaiknya adalah merayakan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh, maka sebaiknya adalah dihindari. Ya. Begitu juga merayakan hari kelahiran ataupun hari kematian Rasulullah, maka hal ini adalah tanggalnya saja para ahli sejarah itu tidak sepakat. Yang namanya ibadah itu, Allah, agama kita ini adalah agama yang jelas, agama yang mudah, agama yang jelas sejelas-jelasnya. Rasulullah telah menjelaskan seluruhnya. Ya, tanggal-tanggal penting, tempat-tempat penting, itu sudah semua dijelaskan. Di antara tempat-tempat penting apa? Seperti Arafah, Musdalifah, Mina, itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tanggal-tanggal pelaksanaan ibadah. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, apa yang dilakukan tanggal 10, jelas. 10 Zulhijjah, bagi yang tidak berhaji, maka Idul Adha. Tanggal 1 Syawal, semua tanggal-tanggal yang jelas. Artinya adalah kalau ibadah tersebut adalah benar berasal dari Rasulullah dan dilakukan, maka semuanya sudah jelas. Adapun tanggal-tanggal yang diperselisihkan, maka sebaiknya adalah dihindari dan kita berlindung dari tidak diterimanya amal kita karena kebodohan kita. Kemudian apakah Rasulullah SAW memakai rida pada kesehariannya? Diriwayatkan demikian, ya, walaupun tidak sering, ya diriwayatkan beberapa kali. Terkadang beliau memakai rida, terkadang beliau meninggalkannya. Ya, artinya adalah tergantung, bukan berarti rida itulah sunnah harus dipakai, tidak. Artinya adalah menyesuaikan daerah setempat, ya, menyesuaikan adat kebiasaan setempat. Ya, jangan sampai misalkan antum tinggal di sebuah komunitas yang mana rida tersebut, ya, selendang itu adalah tidak lazim dipakai di kaum tersebut, maka sebaiknya adalah ditinggalkan. Ya, sebaiknya adalah menggunakan pakaian yang sesuai dengan pakaian kaumnya, yang sesuai dengan pakaian kaum yang ada di sekitar kita. Ya, tentu tentang adab berpakaian ini lebih tepatnya adalah menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Yang menutupi aurat, yang tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Tentu kita memakai pakaian putih itu lebih baik karena itu pakaian disukai. Bukan berarti adalah pakaian itu harus putih, bukan, tapi lebih baik, lebih afdal. Karena Rasul juga pakaiannya bukan hanya putih, terkadang beliau pakai pakaian bergaris-garis warna hijau, warna merah juga pernah. Ya bisa dilihat di kitab-kitab Syama'il. Kemudian tentang pertanyaan penamaan benda milik Nabi, apakah nama-nama hewan pemeliharaan, barang-barang perkakas Nabi adalah nama-nama manusia atau nama-nama random saja? Ya, wallahu alam, ini di antara bentuk beliau biasa menamakan benda-benda ataupun hewan-hewan, maka diperbolehkan kita juga memberikan nama bagi benda-benda yang kita miliki, perkakas yang kita miliki, ataupun hewan-hewan yang kita miliki. Ya, kita beri nama siapa misalkan Hurairah misalkan ya, atau Hiroh ya silakan ya, nama kucingnya adalah Hiroh, atau misalkan Hello Kitty juga ya silakan ya, mau diberi sebut apa Rabita, Rabito ya silakan. Ini adalah masalah hal yang sangat biasa ya, diperbolehkan.
Apakah ada makna di balik penamaan hewan pemeliharaan, barang-barang? Ya tentu ada. Ya tentu ada makna-makna tersebut, dan makna-makna ketika memberikan nama itu adalah makna-maknanya adalah makna-makna yang baik. Ya, makna-makna yang baik. Apakah kita disunahkan? Ya dianjurkan. Ya boleh. Artinya tidak mesti ya, tidak wajib. Artinya adalah diperbolehkan. Mau memberikan nama silahkan, mau tidak juga tidak masalah. Bolehkah kita menamakan hewan peliharaan, barang-barang, dan perkakas kita dengan nama-nama manusia seperti Asep? Ya silahkan ya. Tapi jangan sampai nanti membuat kawan yang bernama Asep tersinggung gitu ya. Jangan sampai. Jadi disesuaikan ya, dengan kondisi yang ada. Ya, kalau boleh ya boleh saja. Ya, silahkan menggunakan dengan nama-nama manusia. Ya silahkan. Ya, tapi tentu adalah harus hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan saudaranya. Maka cari nama-nama lain, ya, misalkan diambil dari bahasa lain, misalkan ya, dari bahasa Persia, misalkan menamakan kelinci dengan nama Arnabun, misalkan ya. Satu Arnabun, satu Rabita, ya. Satu Kitun, ya, itu diperbolehkan. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul mengatakan untuk sholat Jumat itu sunnah memakai pakaian yang putih? Wallahu a'lam, ya, nanti bisa ditanyakan pada saat daras hadis. Ya. Adapun terkait dengan pakaian Rasul, beliau menyukai pakaian putih, ya. Tapi ketika Jumat, ya tidak mesti untuk memakai pakaian putih. Tapi sebaik-baiknya pakaian, ya, karena yang dianjurkannya adalah menggunakan sebaik-baik pakaian dan yang disukai, dan termasuk yang disukai oleh Rasul adalah pakaian berwarna putih. Intinya apa? Gunakan pakaian yang rapi ketika hari Jumat. Ya, ini ada yang menjawab di mazhab Syafi'i pakai pakaian putih, ya diperbolehkan karena tadi berdasarkan hadis tadi termasuk pakaian yang disukai dan disenangi oleh Rasulullah SAW ada pakaian yang putih. Kapan munculnya Syiah dan kesesatan yang pada masa itu? Ya munculnya Syiah. Ya, Syiah itu munculnya adalah pada masa fitnah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka di sana ada dua kelompok. Yang satu adalah kelompok Khawarij. Mereka adalah yang menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang satunya adalah kelompok yang membela bahkan hulu Syiah. Ya, hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan saking hulunya berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib ada sampai pada derajat menuhankan Ali. Ya, menuhankan Ali. Ini adalah kalau ditanya kapan munculnya Syiah, maka kurang lebih adalah setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah mewariskan dua hal yang mana jika kita berpegang pada keduanya maka kita akan selamat. Yang selama ini lazim kita dengar, dua hal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya benar. Ya. Namun menurut Ustadz tersebut yang benar adalah Al-Quran dan Ahlul Bait. Betulkah seperti itu? Syukran Ustadz. Ya, barakallahu fiik ya. Hati-hati, Ana pernah menyinggung kemarin ya, hati-hati terhadap sirah. Ya, membaca sejarah. Ini juga menjadi urgensi bagi kaum muslimin milenial ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mempelajari kembali sirah nabawiyah dengan sudut pandang yang benar. Maka penting sekali selain mempelajari sirah juga penting sekali untuk membaca kaedah-kaedah ulama Ahlus Sunnah ya, terhadap misalkan pertikaian sahabat. Ini semua ditemukan di mana? Ya, pertikaian sahabat, ya, bagaimana menyikapinya. Ini semua ditemukan di kitab-kitab akidah. Ya, maka penting sirah saja tidak cukup, harus ya dengan mempelajari kitab ilmu akidah juga. Yang berkaitan dengan hal ini, ya, orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah itu selalu ya, memutarbalikkan fakta, selalu menganggap bahwasanya Abu Bakar memberontak, bahwasanya yang layak untuk menjadi khalifah adalah Ali, Ahlul Bait. Padahal apa? Abu Bakar juga bagian dari Ahlul Bait. Aisyah radhiyallahu anha juga bagian dari Ahlul Bait. Ya, Umar bin Khattab juga bagian dari Ahlul Bait. Ya, tapi mereka mengingkari hal tersebut. Mereka hanya yang dimaksud dengan Ahlul Bait menurut mereka adalah Ali dan keturunan. Maka hati-hati ya, terhadap hulu terhadap Ahlul Bait. Bukan berarti kita membenci Ahlul Bait. Kita memuliakan Ahlul Bait. Ya, tapi dengan kondisi yang pantas dan layak bagi mereka, tidak melebihkan juga tidak mengurang-urangi. Wallahu a'lam bishawab. Tentang buku sirah rekomendasi tadi sudah disebutkan ya, di antaranya karya Rahiqul Maktum, Fiqh Sirah karya Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, Azadul Ma'ad,
Ya, ini diantara yang banyak beredar di Indonesia. Kemudian ada yang bertanya, sikap kita terhadap perselisihan para sahabat ketika Nabi sudah wafat. Siapa yang mau kita benar atau salahkan dalam kematian banyak sahabat di perang Jamal? Ya, artinya kalau kita harus membaca kembali perang Jamal tersebut dengan pikiran yang jernih, dengan lapang dada, artinya pertikaian tersebut pasti akan terjadi. Karena apa? Ada penyusup di kubunya Aisyah dan juga kubunya Ali, ada penyusup. Padahal sudah hampir damai. Sudah hampir berdamai pada saat itu. Namun apa? Ada yang melempar, saling melempar. Orang-orang yang sangat menginginkan hidupnya api fitnah. Orang-orang yang menginginkan hidupnya api fitnah. Dan mereka para sahabat semua adalah udul. Ya, kita tidak berhak untuk membenarkan Ali, ya, ataupun membenarkan Aisyah, ataupun membenarkan Muawiyah, atau mensalahkan Muawiyah misalkan. Sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan mayoritas kitab-kitab yang kita baca, misalkan kitab-kitab sejarah kebudayaan Islam, ya banyak sekali pernah Anda dapatkan ketika masa SMA, ya, kitab sejarah kebudayaan Islam, namun tidak mencerminkan keislaman yang benar. Ya, contohnya apa? Menjelek-jelekan Muawiyah, menjelek-jelekan Aisyah. Ini adalah hal yang keliru. Ya, sikap kita adalah tawakuf. Ketika perselisihan para sahabat, maka tidak perlu kita berta'amuk, tidak perlu kita memperdalami. Cukup kita ketahui bahwa as-sahabah kulluhum udul. Mereka semua adalah adil. Mereka semua adalah berijtihad, ahlul ijtihad. Ya. Kalau sudah ahlul ijtihad, ketika salah, tetap dapat pahala. Dan ketika benar, dapat 2 pahala. Adapun kita sebagai orang awam, ketika membacanya, maka kita cukup tawakuf saja. Tawakuf saja. Apakah setiap makan kurma wajib ganjil? Ya tidak wajib. Ya. Makan 1 boleh, makan 2 boleh, ya. Makan 4 juga boleh, terserah tergantung ketersediaan. Baik, di kolom chat sudah pada pamit, sebagian mungkin karena sudah malam semuanya. Ya, kitab Sirah Rodotul Anwar juga salah satu karangan Sofi Rahman Barfuri dan juga sudah pernah diterjemahkan. Baik, sudah semuanya di kolom chat. Untuk antum sebut tadi tentang Fatimah menangis, ini bisa dibaca di kitab Rahiqul Maktum ya. Bisa antum baca di bab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah setelah Rasulullah wafat, adakah utusan dari para penguasa negeri-negeri lain yang hadir dan turut berlangsung kawat? Akhi, pada saat tersebut, ya masa tersebut belum ada WhatsApp, ya, belum ada Facebook, ya. Artinya adalah berita wafatnya seorang tuh butuh berhari-hari sampai tiba ke daerah luar tersebut yang jauh. Maka pada saat itu tidak ada diriwayatkan ada utusan misalkan dari Mesir ke sana atau ada utusan misalkan dari Bahrain ke sana, tidak ada. Ya, tidak ada yang hadir. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menjawab pertanyaan bahwa pakaian dijadikan Islam, diwajibkan Islam dan disunahkan Islam adalah mengikuti budaya Arab atau Arab-Araban. Lalu bagaimana tentang hadis yang berkata bahwa Nabi Muhammad punya kucing? Apakah benar? Tentang memiliki kucing tadi di dalam kitab Nurul Uyun tidak disebutkan ya Rasulullah memiliki kucing. Hanya saja kucing itu adalah binatang yang biasa lewat ya di kediaman rumah-rumah sehingga apa? Sehingga dia tidak najis. Ya, ia adalah tidak najis. Kalau memiliki, Anda belum pernah dengar beliau memiliki kucing. Adapun tentang pakaian yang diwajibkan Islam adalah disunahkan Islam adalah mengikuti budaya Arab. Ya, tidak. Ya. Kebetulan saja, ya, atau memang pada saat itu Rasulullah adalah hidup di Arab dan lingkungannya adalah memakai pakaian yang demikian. Ya, maka hal itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Adapun kita masyarakat Indonesia maka bebas. Ya, antum mau pakai pakaian koko boleh, mau pakai jubah boleh. Dengan catatan apa? Dengan catatan jubahnya adalah bukan jubah yang nyentrik misalkan, atau niatnya adalah ingin terkenal memakai jubah. Ini adalah niat yang salah. Ya, ini adalah niat yang salah. Artinya adalah secara zatnya, apakah jubah ini adalah sunnah untuk dipakai? Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang sunnah adalah menutupi aurat. Bahkan wajib, bukan sunnah lagi. Wajib adalah menutupi aurat.
ya, menutupi aurat. Terkait salah satu peninggalan Rasulullah SAW adalah busur. Ya benar, akan tetapi ada peninggalan busur. Akan tetapi apakah busur tersebut masih ada hingga hari ini atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, kebanyakannya adalah hanya replika belaka. Ya, saya tidak berani mengomentari ya terhadap benda-benda peninggalan yang ada di suatu museum di luar Saudi Arabia ya. Kalau di Saudi Arabia itu rata-rata adalah contohnya kalau museum di Madinah ada Dar al-Madinah, itu semuanya adalah replika, bentuk takribi. Adapun mengklaim bahwa saya ini adalah benda peninggalan dari zaman Rasul, maka patut dipertanyakan kevaliditasannya. Allah a'lam. Buku rekomendasi bahasa Indonesia sudah disebutkan. Hendak menyebut umati ya dalam beberapa versi sejarah ya, kitab sirah disebutkan bahwa Rasul menyebut ummati cuma fi rafiqil a'la. Ini diantara perkataan yang di akhir Rasul sebutkan menjelang wafatnya. Apakah boleh mengadakan taklim sirah tetapi bertepatan dengan Maulid Nabi? Beberapa kaum muslimin mengatakan seperti ini tentang Maulidan ya. Mempelajari sirah ya, boleh kapan saja. Ya, boleh kapan saja. Dan tentang Maulid Nabi ya, kalau misalkan mau ditarik kenapa sih ada sejarah Maulid Nabi? Ya, itu adalah pada dinasti Ayyubiyah ya, antara Fatimiyah atau Ayyubiyah. Itu adalah karena pada zaman tersebut ya, perhatian terhadap sirah mulai luntur, ya, mulai redup. Ya, orang-orang banyak tidak memiliki kesempatan untuk membaca sirah, ya, sehingga dikumpulkan pada satu hari di salah satu hari di Rabiul Awal untuk membaca sirah Rasulullah SAW. Pada awalnya adalah demikian. Ya, pada awalnya kalau mau lihat menarik kisah Maulid Nabi yang pernah Anda dengar dari salah satu pakar sejarah di Indonesia. Ya, namun ya, sebaiknya adapun hari ini adalah bahkan yang mengatakan bolehnya pun Maulid Nabi ya, bukan berarti Anda membolehkan ya, bahkan yang mengatakan bolehnya pun itu mengingkari kemungkaran-kemungkaran di perayaan Maulid Nabi yang ada pada hari ini. Ya, diingkari, baik itu dari lagu-lagu yang penuh dengan kemungkaran atau bercampur antara wanita dan laki-laki. Ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka sebaiknya ya, terlepas dari apa hukumnya, lebih baik adalah dihindari. Tentang taklim sirah, ya, kapanpun boleh. Mau bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, silahkan. Ya, tidak ada masalah, kapanpun boleh. Kalau ziarah ke makam itu kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Silakan doakan keluarga yang sudah meninggal, baik itu dari rumah ataupun di kubur. Adapun kita berdoa untuk hajat kita di saat di makam, maka adalah itu tidak diperbolehkan. Ya, karena kalau antum mau berdoa ya, di masjid, ya, misalkan di masjid, ya di antara azan dan iqamah itu lebih baik ya daripada antum berdoa di pemakaman. Cerita tentang air bekas pemandian jenazah Rasul naik ke langit. Apakah sahih atau dongeng dari golongan sufi? Ini adalah termasuk cerita-cerita yang di luar nalar yang patut dipertanyakan kesahihannya. Ya, artinya adalah lebih kepada hal yang mengada-ngada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa sahabat Rasulullah lebih mementingkan memilih pemimpin Islam daripada mensolati dan membumikan Rasulullah di saat wafat? Akhi fillah yang rahmati Allah, tentu memilih pemimpin itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Karena tanpa pemimpin ya tidak ada yang bisa memutuskan. Ya, termasuk tadi perkara tentang memandikan, tentang mengkafani, itu semua butuh keputusan-keputusan strategis daripada seorang pemimpin. Ya. Kalau misalkan demikian, ya siapa yang akan memutuskan kalau tidak ada pemimpin? Ya, tentu ini semua baru terlaksana semua setelah adanya pemimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini kembali nanti bisa merujuk ya, kepada pelajaran akidah tentang pentingnya ya, seorang pemimpin di suatu negara. Ya, pentingnya seorang pemimpin di suatu negara. Ini kembali ke dalam pembahasan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kelompok Syiah mereka menyebut kelompok mereka sendiri dengan sebutan yang sama? Iya, mereka orang-orang Syiah menyebut dirinya sebagai Syiah. Ya, karena Syiah itu artinya adalah pro, ya, penolong.
penolongnya Ali. Mereka menjawabnya demikian. Taib, tadi ada yang mengangkat tangan. Ada lagi yang ingin bertanya? Taib, jazakumullah khairan atas partisipasi dan kesabaran antum semua untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Nama buku rekomendasi sirah berbahasa Indonesia bisa dilihat Sirah Nabawiyah karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri atau Fikih Sirah Nabawiyah. Itu sudah diterjemahkan. Ya, judul bahasa Indonesia demikian, Fikih Sirah Nabawiyah karena Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ya, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan judul bahasa Indonesia juga demikian. Ya, demikian teman-teman yang fillah Allah. Semoga bermanfaat dari pelajaran sirah yang mana tentu Ana mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, jika banyak ternyata yang ada beberapa yang Ana lewati dari kitab Nurul Uyun, tapi insya Allah tidak mengurangi esensial dari mempelajari kitab Nurul Uyun. Ya, poin-poin penting sudah disampaikan. Ini menjadi langkah awal dari kita semua untuk mempelajari sirah nabawiyah. Jadi jangan merasa puas. Ana sudah khatam Nurul Uyun, maka sudah tidak melanjutkan lagi dengan kitab-kitab yang lain. Justru ini adalah awal untuk mempelajari sirah nabawiyah. Ya, demikian Ana tulis di kolom chat ya tentang nomor Ana katanya. Ada yang minta. Ya, nomor Ana, nomor WA-nya plus 966 58 217 3246. Ini bisa berkirim WA dengan menuliskan nama bagi yang membutuhkan untuk berhubungan dengan anak, atau bisa di Instagram atau di email ada zahabi@gmail.com. Ya. Ulangi Ustaz nomornya Ustaz. Ada di kolom chat ya. Plus 966 58 217 3266 insyaallah. Ya, demikian. Ya, firman Allah. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap istiqomah. Semoga dengan mempelajari sirah kita makin mencintai Rasulullah SAW dan kita dapat mengamalkan setiap sendi-sendi kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor